sayang, balik lagi di Curhat Bunsar. Dan kali ini aku ditemani sama Uncle Jordi. Hai. Jadi kali ini aku dan Uncle Jordi akan membahas tentang first impression. Sebelum aku ngobrol lebih jauh sama Uncle Jordi, aku mau coba jelasin dulu ya, apa sih first impression itu? First impression itu adalah bagaimana cara kita membuat orang lain menilai positif diri kita pada saat awal-awal berkenalan. Atau bisa juga diartikan opini awal yang terbentuk saat pertama kali seseorang bertemu dengan orang lain. Nah, menurut Uncle Jordi sendiri first impression itu penting gak sih? Penting banget. First impression itu kan bukan bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, tapi kita menghargai orang yang kita temuin. Benar, make sense. Setidaknya kan kalau misalnya menurut kita nih orang penting, kita akan dress up lebih rapi gitu kan. Sama positioning sih Bun, maksudnya kayak first impression itu kan bukan cuma orang baru pertama kali kenalan, tapi bisa jadi udah lama nggak ketemu. Nih biasanya kalau Gen Z nih yang sering ditemui kalau lebaran ketemu keluarga, udah lama nggak ketemu, baru ketemu lagi first impressionnya, kok belum nikah? Kapan nikah? Pak, biasanya gitu kan. Nah itu kan apa namanya kayak udah sukses belum gitu iya, ya kan? Benar-benar. Belum hamil juga biasanya gitu. Aduh, ya. Ya itu kan maksudnya kayak menghargai orang yang kita temuin bener, kan. Tapi kalau misalnya Uncle tuh tipikal yang kalau misalnya akan dekat dengan orang baru, kalau misalnya melihat first impressionnya tuh bagus atau gimana nggak? Oh iya, pasti dong. Gini, maksudnya memang being nice buat semua orang, kepada semua orang itu penting. Tapi kadang kita itu harus tahu sama siapa kita berbicara, misalkan. Jadi kalau misalkan kita ketemu sama yang lebih usia, walaupun first impressionnya dia kurang bagus, ya kita tahu bagaimana cara menyikapinya yang tegas tapi tetap sopan. Dan dari situ first impression itu kan yang bakal jadi kayak core memory kita kan, bakal jadi oh iya dia orangnya wataknya seperti ini ya, sifatnya kayak gini. Jadi itu yang bakal menjadi cerminan sampai seterusnya hubungannya bakal gimana. Tapi menurut Uncle bisa nggak terkadang first impression kita tuh terhadap orang lain menjadi berubah seiring kita mengetahui lebih jauh tentang orang itu kan? Maksudnya ada yang kelihatan awalnya baik, tapi ternyata setelah mengenal jauh orang itu jahat. Atau sebaliknya, misalnya dilihat, pertama kali lihatnya judes nih ya, tapi ternyata orangnya baik ya gitu. Bisa nggak? Pasti bisa dong. Jadi first impression itu udah hilang gitu. Oh ternyata dia orangnya begini. Sering banget kan kayak ada orang bilang, dulu gue waktu awal masuk kantor gue lihat lo, gue pikir lo jutek tahu. Terus ada juga orang yang bilang, gue waktu pertama kali kenalan sama lo, gue pikir orangnya galak tahu gitu. Iya benar. Banyak juga kan yang orang sebenarnya. Ya, aku juga orang kadang suka ngomong kayak gitu. Kan banyak juga kan orang yang sebenarnya jahat, tapi karena first impressionnya baik, orang-orang mikirnya baik juga. Uncle pernah digituin? Pernah ketemu banyak? Kan nanya, maksudnya pernah ketemu gak? Bip, ada bunyinya dia. Ya udah deh, kalau kayak gitu pernah mengalami ya, kira-kira ya. Mungkin semua orang juga pasti pernah ngalamin kan. Mungkin jatuhnya kayak salam nilai orang gitu ya. Iya. Kalau misalnya ternyata orang itu gak sesuai dengan first impressionnya, biasanya Uncle tuh tipikal yang akan cut off dia atau gimana? Sekarang kan bahasa anak-anak zaman now cut off gitu ya. Kalau Aibun, kalau first impression itu menentukan bagaimana diri kita sendiri dan juga orang lain pada saat pertama kali ketemu atau sudah lama nggak ketemu. Ini kita samain dulu ya persepsinya. Dari impresi ini kan tidak ada jaminan kalau kita bakal jadi teman. Iya. Dari ketemuan ini kita juga nggak bakal ada jaminan kalau kita bakal jadi sahabatan atau kita akan ketemu lagi. Iya. Jadi itu kan lebih kepada attitude, manners, terus kemudian menghargai diri sendiri juga. Kalau misalkan ketemu sama orang yang first impressionnya kayak gitu, sebenarnya kayak bodo amat sih. Kayak ya udah gitu. Karena kalau Ai sih pikirnya gini, kalau ketemu orang yang mannersnya nggak bagus di tempat kerja, Ai selalu ngomong sama diri sendiri, ya nggak apa-apa kan kita cuma teman kerja, tapi gue nggak bakal mau temenan sama lo di luar.
oh gah, biarin aja. Jadi kayak ada orang first impressionnya nggak bagus, oh ya udah nggak apa-apa, orang kita juga nggak temenan gitu sih. Tapi ya lebih baik kan kalau misalnya sebisa mungkin ya, kita kan udah tahu kita nggak bakal ini, tapi kita meninggalkan kenangan first impression yang ya udah baik aja sama mereka gitu kan. Jadi kalau nge-react mendapatkan impresi dari orang yang kurang bagus nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin dan akan selalu memberikan impresi pertama kali ke orang lain tuh ya udah baik, ramah dan tepat. Kadang-kadang anak-anak zaman sekarang kayak di film Inside Out, kayak di dalam otaknya banyaknya joy gitu semua, tapi nggak tahu tempat jadinya kan. Jadi salah gitu loh, salah reaksi nggak sih? Oh iya. Terus malah jadi bisa so asik. Itu dia makanya. Kelihatannya kan kalau misalnya mungkin dia salah penempatan ke orang yang lebih dewasa. Nah itu kan kalau misalnya temenan gitu ya, atau di tempat kerja. Nah kalau mencari jodoh atau pasangan gimana nih menurut Uncle? First impression itu ngaruh nggak? Ya, cari jodoh siapa tahu ada yang ngenalin gitu, first impression gue ketemu dia kayak gimana? Ini buat pasangan nih. Ngaruh sih. Penting lah. Lihat dulu orangnya sombong apa enggak. Angkuh apa enggak. Terus sopan apa enggak. Ya penting lah, apalagi kan kalau misal ketemu kita nggak sopan, apalagi nanti takutnya kan kalau ketemu orang tua atau misalnya keluarga gitu kan, itu kan perlu lebih beradaptasi lagi nggak sih? Tuh. Jadi penting nih. Penting. Jadi Uncle kalau misalnya ngedate gimana nih? Ntar lu ya Bun, ayo inget-inget lu pertama kali ngedate kapan ya? Udah lama nih enggak? Ada contoh nggak? Iya. Gimana nih ke dia nih? Tunggu, ada lagi cari dulu ya, yang orangnya kira-kira lupa ya. Yang aman kalau di spill gitu ya? Yang aman kalau di spill. Berarti banyak kan kejadiannya kan? Ya banyak dong, pasti banyak ketemu kejadian. Yang nggak bisa ditoleransi itu adalah itu sih ya, kalau orang sombong, angkuh, itu dia. Kalau cewek-cewek itu lebih kepada kayak first impression yang nggak banget buat cowok-cowok red flag adalah lagi makan pura-pura dompet ketinggalan gitu nggak sih? Iya. Iya kan? Bisa. Emang sekarang masih ada ya yang kayak gitu? Iya, tapi kalau misalnya first impression ketemu orang terus udah kayak gitu, ini kan first impression ketemu nih misalnya ataupun ngedate itu biasanya emang yang harus bayar itu siapa? Tergantung posisinya. Nah, ada tuh kalau sekarang lebih ngelihat ke harus ada dua sisi, timur sama barat gitu perspektifnya. Ada beberapa teman-teman ada yang cewek-cewek, harusnya yang barat tuh cowok kalau menurut adik, karena itu kan adalah kayak bagian dari bentuk appreciate dari cowoknya, kemudian bertanggung jawab juga. Betul. Tapi ada beberapa cewek-cewek, ada satu teman Ai, ini artis, kalau Ai sebut ntar you beep aja. Dia tuh nggak pernah mau dibarin sama cowok. Karena menurut dia, gue bakal buktiin sama cowok yang gue temuin, nggak ada lu gue masih bisa hidup. Jadi you take care yourself and I will. Gitu. Nanti kalau udah bersama-sama kita sebagai keluarga baru. Tapi kalau gue masih pacaran, ya gue nggak harus juga. Gitu. Sorry ya gue bisa cari duitnya. Gitu. Ada juga Bun, teman-teman ayang begitu Bun. Ajaib emang. Anak milenial tuh ajaib. Nggak tau kalau Gen Z gimana. Ada juga. Ada. Gen Z sekarang ada lagi gen apa sih? Alpha ya, apa sih? Alpha woman Bun. Lagi. Iya. Itu beda lagi Bun. Oke, kalau kayak gitu itu kan udah kita bahas nih. Kalau misalnya first impression kita, kalau kita ngobrol berdua tuh panjang banget. Tapi mau tahu gimana, kita flashback sedikit nih. Gimana ketika dulu first impression Uncle ketemu gue? Polos sama bodoh beda tipis ya. Kok polos gitu kayak polos sama bodoh sih beda dikit ya. Kalau ya. Emang sepolos kan, itu ya. kan ketemunya waktu itu di rumah kan di Bogor kan. Waktu itu Adi pertama kali chat ke Koko, Adi bilang bawa ke rumah dong gitu, kenalin. Ya waktu itu soalnya kena gara-gara kan Opa kan marah kan kok nggak dikenalin apa-apa. Tapi terus udah ada naik semuanya gitu kan. Terus apa tuh first impression ya gimana tuh?
Ya polos aja gitu, kayak anaknya tuh polos. Nah, ini kita samain juga persepsi ya. Kalau yang tadi kita bahas tuh mungkin pertemuan pertama, terus dating dan lain sebagainya. Tapi impresi itu kan adalah satu kata yang kepikir di otak kita setelah kita salaman, jabat tangan atau mata kena mata. Nah itu impresi pertama kali nggak sih? Kayak polos ya anaknya gitu. Iya kan? Ada juga kan. Pernah lo kita ketemu orang yang kayak gue nggak pernah ngobrol sama dia, tapi gue cuma kenalan salaman, kayaknya dia jahat deh. Ada juga loh. Iya kan? Ada. Polos. Iya. Terus udah. Kalau ditanya first impressionnya apa? Ya polos. Kalau Cici ketemu adik? Supel orangnya. Oh. Supel, jadi easy going gitu. Supel, easy going. Kan waktu itu ada Jordi, Opa sama Cici. Kalau Opa kelihatan banget kayak ngemong gitu loh. Iya. Kalau Cici yang kayak masih memantau gitu. Ini anak gimana ya? Iya. Gitu, dari awal. Benar kan? Benar. Cici. Kalau Opa tuh dari awal tuh kayak ngemong gitu. Mau makan apa? Mau apa? Gitu. Sama banget kayak Yeye. Iya. Makanya dulu kan bestie berdua kan sama Yeye kan. Iya, benar. Bapak-bapak umumnya pada di rumah yang kalau lagi ada tamu datang disuruh makan, padahal kita nggak tahu juga ada makanan apa di belakang. Makan. Kita yang di rumah kayak makan apaan? Tapi Opa, aku tuh sayang banget loh sama Opa. Maksudnya Opa tuh kayak tiap kali kalau aku mau datang dia tuh emang tahu banget kan makanan yang aku suka atau aku suka kuliner. Jadi pasti di standby-in terus. Baik. Papa, Adek, Ciripka. Kalau ketemu Koko pertama kali gimana? Di inbox kan? Iya kan? Apa impresinya? Ya sama lah. Baik. Humoris. Lucu gitu ya? Ya humoris, lucu gitu. Jadi kan kalau orang ya humoris. Kalau misalnya ketemu Wendy, gimana? Cerewet. Gak ada lagi orangnya, gak ada. Iya, kalau ketemu Ate Wendy tuh, Jordi, langsung gitu kan dia kan? Gitu. Langsung gitu. Iya kan? Tahu nggak? Langsung gitu kan? Kalau Wendy tuh gitu. Kalau Yeye sama Nainai. Pertama kali Nainai, apa gimana cara bilangnya? Apa kata-katanya? Kalian tahu nggak sih maksudnya kalau ketemu orang yang pertama kali ngeliat orangnya, nih masakannya sedep nih kayaknya nih gitu, tahu nggak? Baru salaman aja ngeliat tangan, ngeliat mukanya, ini kayaknya kalau masak enak nih pasti nih gitu. Tahu nggak sih? Tahu kan maksudnya? Apa berarti bilangnya ya? Nggak tahu lagi. Pintar masak, bahasa indahnya itu. Tapi begitu lihatnya, wah ini kelihatan nih kayak pintar masak nih gitu. Tangannya tuh bukan tangan yang ibu-ibu, kukunya panjang apa enggak? Wah ini pintar masak nih kayaknya. Bener kan? Kelihatan. Tangan-tangan megang spatula. Kelihatan. Iya, kelihatan di sini pada makan kalau misalnya siapa yang masak nih. Nah ini bunda nih. Iya, kalau misalnya kan ada asisten yang emang masak gitu ya. Kadang tuh kayak mereka picky. Ini beneran nggak ya, enak nggak ya? Pada coba aja enggak gitu kadang kan. Tapi kalau udah masakan naik, pada nyoba semuanya, jangan sampai enggak gitu istilahnya kan. Kalau Yeye? Humoris pasti. Yeye lucu ya, dulu tuh Yeye kalau pas lagi sama Opa, mereka tuh suka kalau kita lagi pergi bareng, mereka berdua suka hilang. Hilangnya tuh nanya-nanyain orang, ngobrol. Ntar siapa lah ditanyain, lu kerja apa, lu lagi ngapain di sini, lu sama siapa, begitu yang kayak ya bapak-bapak berdua gitu. Bapak-bapak, Yeye tuh selalu punya bahan buat diobrolin, Yeye tuh selalu punya bahan buat kita diskusiin. Terus nggak tahu kenapa ngelihat Yeye tuh menyenangkan aja, menyenangkan gitu kayak. Makanya kayak mana gitu, mana gitu selalu Mauls gitu. Ya. Oke lah kalau kayak gitu, thank you Uncle Jordi udah mau hadir di Curhat Bunsar ya kan. Terus ada nggak yang Uncle Jordi mau sampein misalnya ke
aku gitu. Kan first impressionnya polos. Sampai sekarang udah belasan tahun lu ketemu, apa nih? Ada yang berbeda nggak? Itunya tidak berubah, polosnya. Agak ke kurang cerdas dikit ujungnya kali Bun ya. Polos merembet ke kurang cerdas juga kali ya. Bodoh ya. Semakin gua kenal kepolosan nih bocah. Kepolosan. Baru kemarin yang kita ribut masalah sepatu bulu tangkis. Baru kemarin banget. Lu pada nggak ada. Gue, Wendy, Joe, sama Cici. Kita bertiga berantem sama dia. Sama Cici, sama Bunda gara-gara Bunda bilang, emang kalau main sepatu bulu tangkis kelihatan ya sepatu bulu tangkis bedanya? Kelihatan Bun. Emang nggak boleh masuk ke tempat bulu tangkis? Iya nggak boleh Bun. Kalau lapangan bulu tangkis nggak boleh pakai sepatu bebas. Emang satpamnya bisa ngeliat? Bisa Bun. Emang ada bedanya? Ada Bun. Terus ditanya terus sama lu, wah langsung gitu. Sampai Wendy akhirnya ngamut. Udahlah, lu nggak usah pergi bulu tangkis lo kata Wendy gitu. Itu dia. Iya maksudnya gue bingung gitu. Emang ada bedanya ya? Gue selama ini beli sepatu apaan yang gue beli gitu loh. Karena memang bukan di bidangnya. Iya, karena bukan di bidangnya. Terus udah kayak gitu kan emang suka bulu tangkis. Nah mainnya kan kalau dulu kan main bulu tangkis di sekolah kayaknya lapangan bebas aja. Bebas. Makanya gue tanya, emang ada gitu. Terus kemarin itu kan mau cobain bulu tangkis sama tenis. Iya. Terus gue bilang, ini gue baru nyoba, terus gue beli dua-duanya, boros dong gue, belum tentu gue pakai lagi ya kan, ya kayak emak-emak kan. Kayak kalau cewek tuh biasanya kalau acara wedding siang, wedding malam, itu kan beda di gedung atau di luar gedung itu kan beda. Bener. Ya itu kayak gitu ibaratnya, kayak gitu. Ya sabar Pak, sabar. Itu kayak gitu bedanya. Ya begitulah. Tapi nih, maksudnya gini, kita kan keluarga. Tapi kan keluarga kita kan sekarang mungkin nantinya takutnya sudah tidak utuh lagi. Terus nanti sikap uncle ke gue bakal berubah nggak nih? Buat adik dan keluarga pastinya gini. Buat adik sama keluarga gak ada gimana bilangnya ya? Gini. Buat adik sama keluarga, nggak ada yang namanya mantan keluarga. Pertama, kita akan support apapun, tidak akan ada yang berubah. Nggak ada mantan kakak ipar atau ada mantan apapun. Yang jelas adik mantan akan... pacar ada dong. Mantan pacar ada dong. Yang jelas adalah adik akan selalu melihat bahwa Cici Sarwenda adalah ibu dari ponakan-ponakan. Jadi apapun yang terjadi, apapun kondisinya nanti, bahwa Ade akan selalu melihat Cici sebagai ibu dari darah daging ponakan Ade. Oke. Thank you Uncle udah datang dan thank you semuanya yang udah nonton Curhat Bunsar juga. Kalian juga bisa komen-komen di kolom komentar mau kita ngebahas apa lagi di sini atau mau bintang tamunya siapa lagi. Bye-bye. Bye.